Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin atau kerusakan fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian, ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia atau sering haus, dan polifagia, banyak makan atau mudah lapar. Selain itu, sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu atau pruritus, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Diabetes dibagi menjadi beberapa bagian. Pada diabetes tipe 1, gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, dan polifagia. Kemudian penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan pruritus atau gatal-gatal pada kulit. Pada diabetes tipe 2, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Diabetes tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita diabetes tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan yang makin memburuk, dan umumnya menderita hipertensi, hyperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf. Seseorang bisa dikatakan menderita kencing manis atau diabetes karena beberapa penyebab, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Begitu terdapat gejala seperti lemas ataupun seperti gejala yang disebutkan sebelumnya, periksakan segera diri Anda ke dokter. Kadang kencing manis bisa ditanggulangi dengan pendeteksian dini. Nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat dan sayuran yang membuat nutrisi terserap sempurna. Aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi peredaran darah akan tersumbat karena tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat. Mengkonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Kadar glukosa berlebih dalam darah bisa disebabkan oleh pemanis buatan. Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh, sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin. Cemilan tidak sehat. Apa yang kita konsumsi merupakan pilihan. Jika tidak pintar dalam memilih cemilan seperti coklat atau es krim, maka glukosa dalam darah bisa meningkat. Pilihlah dengan pintar cemilan yang menyehatkan bagi aliran darah dan tentu saja diri kita sendiri, seperti buah, sayur, ataupun biji-bijian. Jika ingin mengetahui apakah Anda terkena diabetes atau tidak, bisa dilihat dari tes gula darah. Bukan hanya satu tes yang bisa dilakukan, akan tetapi beberapa tes bisa menentukan tingkat gula dalam darah Anda. Ada istilah GDS atau gula darah sewaktu, yaitu tes gula darah yang dilakukan pada saat kapanpun walaupun sesudah makan. Hasilnya akan menggambarkan kadar gula darah. Jika hasilnya menunjukkan lebih dari 200 mg/dl, maka sudah pasti orang tersebut menderita gula darah. Ada juga istilah GDP atau gula darah puasa. Biasanya tes GDP dilakukan dengan sengaja dan untuk mengetahui kadar gula dalam darah setelah 8 jam atau 10 jam tidak makan. Dianjurkan untuk dilakukan di pagi hari. Nilai GDP tidak boleh lebih dari 126 mg/dl karena akan terindikasi diabetes. Selain pengukuran melalui tes gula darah, HB glikat atau dikenal dengan HbA1c bisa menguji produksi selama 3 bulan terakhir. Jika menunjukkan lebih dari 6,5%, maka bisa diidentikan dengan diabetes. Lalu ada juga metode penelitian T3GO atau tes toleransi glukosa oral. Walaupun berbeda tes, namun akurasinya sama.
Tes ini mengharuskan untuk puasa terlebih dahulu dan 2 jam setelah minum. Baru glukosa bisa diketahui. Jika nilai 2 jam setelah minum glukosa mencapai lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl, maka seseorang terkena diabetes. Adapun program penanggulangan diabetes bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya pemeriksaan kesehatan secara teratur. Pedulilah akan kesehatan Anda. Banyak orang mengabaikan gejala tipe 2 karena merasa badan sehat-sehat saja. Diabetes yang tidak dideteksi secara dini dapat menyebar ke organ lain dan menimbulkan penyakit komplikasi. Kalau Anda ingin yakin terbebas, maka jalan satu-satunya yang paling efektif yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan. Tes atau screening bisa dilayani di setiap fasilitas penyedia kesehatan, seperti fasilitas kesehatan, tempat praktik dokter, tempat praktik perawat, klinik, atau laboratorium. Menjalani pengobatan secara intensif. Tujuan pengobatan jelas untuk membuat gula darah mendekati normal ataupun menjadi normal. Walaupun pengobatan dijalani secara intensif, pemilihan makanan dan aktivitas sangatlah menentukan akan normalnya gula darah. Jangan membeli obat bebas, karena obat diabetes hanya boleh ditebus dengan resep dokter. Obat antidiabetes ada yang dimasukkan secara oral berupa tablet ataupun obat dalam bentuk injeksi. Insulin yang diinjeksikan wajib untuk penderita diabetes tipe 1, sedangkan untuk tipe 2 digunakan obat oral. Aktif secara fisik. Setelah obat, maka penderita diabetes haruslah aktif secara fisik. Artinya segala kegiatan fisik haruslah dilakukan agar membantu kadar gula dalam darah keluar dan darah kembali memproduksi insulin. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya aktivitas fisik punya risiko lebih kecil sebanyak 30-50% dibandingkan dengan individu pasif. Memperbaiki kualitas makanan. Penderita diabetes ataupun Anda yang ingin bebas haruslah mempunyai diet. Seiring dengan itu, kualitas makanan sangat mendapatkan peranan penting bagi penderita diabetes. Perbanyak makanan sehat sangat dianjurkan kepada penderita diabetes. Kurangi gula, minyak, dan semua makanan berlemak lainnya. Gangguan kulit serta infeksi mengharuskan penderita diabetes wajib untuk diperhatikan. Dukungan masyarakat. Masyarakat bisa memberikan dukungan untuk para penderita diabetes dengan aktivitas yang berhubungan dengan fisik, seperti berjalan kaki, bertelusuri taman. Selain itu, masyarakat perlu ditanamkan tentang kesadaran untuk mengobati diabetes serta komplikasinya. Advokasi akan penyakit diabetes pun harus dilakukan juga sehingga aktivitas fisik menjadi semakin bertambah. Tempat-tempat publik pun harus turut mendukung Indonesia bebas diabetes. Penyediaan gula non-kalori harus lebih diperbanyak. Para penderita diabetes pun layak mendapat perlakuan yang sama dengan manusia yang lainnya.